I'm Dina Fitria, NPM 25412068, Accounting Study Program. Thank you for joining this video. I'm very excited to discuss the division, function, and innovation of management. I hope you are ready to dive deeper into this topic. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan inovasi manajemen. Berikut ini pengertian manajemen menurut para ahli. Manajemen menurut George R. Tripp. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, manajemen menurut James A. F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, manajemen menurut Henry Fayol. Manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang secara umum ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama perencanaan untuk menentukan tujuan dan strategi yang ingin dicapai, yang kedua pengorganisasian untuk mengorganisasi sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan, yang ketiga pengarahan atau kepemimpinan untuk memotivasi dan memimpin karyawan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir yaitu pengendalian untuk memantau dan mengendalikan kinerja organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan. Next, kita masuk ke inovasi manajemen. Apa sih inovasi manajemen itu? Inovasi manajemen adalah proses terencana untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru dalam suatu organisasi untuk menghasilkan nilai tambah, meningkatkan daya asing, dan memastikan keberlangsungan bisnis di tengah perubahan pasar dan teknologi. Lalu ada komponen utama inovasi. Yang pertama yaitu komponen penciptaan dan pengembangan ide. Ialah proses pengumpulan, pembuatan, dan penyaringan ide-ide baru dari berbagai sumber untuk dipertimbangkan. Yang kedua, komponen pelaksanaan. Ialah mengubah ide-ide terpilih menjadi produk layanan, proses, atau model bisnis nyata yang dapat diimplementasikan dalam organisasi. Yang ketiga, komponen perencanaan dan manajemen. Ialah merencanakan strategi, mengatur sumber daya, dan mengendalikan seluruh proses inovasi dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi dan peningkatan, ialah mengevaluasi hasil inovasi secara terus-menerus dan mencari cara untuk meningkatkannya agar lebih efektif dan relevan. Manajemen memiliki tujuan untuk meningkatkan daya asing, meningkatkan efisien, meningkatkan kualitas, meningkatkan peluang baru, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Di sini ada jenis-jenis inovasi manajemen, yaitu ada inovasi layanan, inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi komersial, dan inovasi pemasaran. Strategi efektif dalam manajemen inovasi. Untuk memastikan bahwa inovasi dapat dihasilkan dan diterapkan dengan sukses dalam suatu organisasi, perlu adanya strategi yang efektif dalam manajemen inovasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola inovasi yang lebih baik. Yang pertama, pendekatan top-down dan bottom-up. Top-down, inisiatif inovasi dimulai dari level manajemen atas dengan visi dan arahan yang jelas. Manajer senior menetapkan tujuan dan prioritas inovasi serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proyek inovasi. Pendekatan ini memastikan adanya komitmen dan pendukungan penuh dari pimpinan perusahaan. Lalu ada bottom up
adalah ide-ide inovasi berasal dari seluruh tingkat organisasi. Karyawan di setiap level didorong untuk mengajukan ide-ide mereka melalui mekanisme seperti kotak saran, sesi brainstorming, dan program inovasi internal. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan antara karyawan dan memanfaatkan potensi kreatif seluruh tim. Kedua, kolaborasi dengan pihak eksternal. Ialah bermitra dengan startup, universitas, lembaga riset, atau perusahaan lain dapat memberikan perspektif baru dan akses ke teknologi atau keahlian yang belum dimiliki perusahaan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program akselerator, inkubator, atau proyek joint venture. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi terbaru, misalnya seperti AI. AI dapat digunakan untuk menganalisa data besar dan menemukan pola yang akan dapat digunakan untuk inovasi produk dan proses. Yang kedua ada Big Data. Big Data memungkinkan perusahaan untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen secara mendalam, membantu dalam mengambil keputusan strategi. Lalu ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan pengumpulan data real-time dari perangkat yang terhubung, memberikan wawasan berharga untuk inovasi produk dan layanan. Contohnya, perusahaan manufaktur menggunakan sensor IoT untuk memantau mesin secara real-time dan mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kerusakan besar. Lalu yang keempat yaitu pembentukan tim inovasi. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi inovasi di seluruh organisasi. Tim inovasi ini juga berperan dalam pengelolaan proyek inovasi mulai dari tahap ideasi hingga komersialisasi, memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, pembangunan budaya inovasi. Ialah membangun budaya perusahaan yang mendukung kreativitas dan eksperimen sangat penting untuk keberhasilan inovasi. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk mencoba hal baru tanpa takut gagal. Oke, yang terakhir, mengapa sih inovasi manajemen itu penting? Yang pertama, meningkatkan daya asing untuk membantu organisasi tetap relevan dan terdepan dalam pasar yang terus berkembang dengan menawarkan produk dan layanan baru. Yang kedua, menciptakan nilai, menambahkan nilai bagi pelanggan dan organisasi, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, beradaptasi dalam perubahan, membuat organisasi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat, mendorong pertumbuhan untuk membantu perusahaan beradaptasi, bereksperimen, dan mengeksplorasi model bisnis baru yang menciptakan keunggulan kompetitif. Okay guys, that is for this video. Don't forget